Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Museum ini berada di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan Permusiuman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Museum Bahari berdiri di bangunan bekas komplek gudang milik Hindia Belanda. Bangunan Museum Bahari berdiri persis di samping Muara Ciliwung. Pada masa Hindia Belanda, bangunan Museum Bahari adalah gedung yang berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi seperti rempah-rempah yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Bagian tertua Museum Bahari dibangun pada kepemimpinan Gubernur Christoffel van Zwol. Komplek gudang ini dibagi menjadi dua, yaitu Westzijdseparkhuizen atau Komplek Gudang Sisi Barat yang dibangun pada tahun 1652 hingga 1771 dan Oostzijdsseparkhuizen atau Komplek Gudang Sisi Timur. Pada masa pendudukan Jepang, gedung-gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Bangunan digunakan untuk tempat penyimpanan persenjataan dan bahan pangan. Memasuki salah satu ruangan, yaitu ruang awal perkembangan pelayaran Nusantara. Di ruangan ini, pengunjung akan disambut dengan berbagai koleksi yang menyajikan alat penunjang pelayaran seperti jangkar, miniatur kapal, teropong, alat-alat navigasi, model mercusuar, dan aneka ragam meriam. Sementara itu, di ruangan ini juga dijelaskan tentang berbagai macam koleksi biota laut dan ikan dari perairan Indonesia, serta sejarah adat istiadat masyarakat nelayan Nusantara. Dapat kita lihat dalam video ini merupakan salah satu perahu tradisional masyarakat khas suku Banjar di Kalimantan Selatan, yaitu perahu Jukong Barito yang digunakan untuk mengarungi sungai-sungai di pulau tersebut. Kemudian beralih ke bagian yang lain dari Museum Bahari, yaitu Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut, serta berfungsi sebagai kantor atau pabean, yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Menara ini memiliki ketinggian 12 meter. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menara ini mengalami kemiringan, sehingga menara ini kerap dijuluki sebagai menara miring. Selain itu, lokasi menara yang berdekatan dengan pelabuhan membuat menara ini sering dilewati kendaraan berat, yang membuat menara ini merasakan getaran. Tidak jarang masyarakat sekitar menyebut menara ini dengan sebutan menara goyang. Beralih ke Menara Sinyal yang berada di sebelah Menara Syah Bandar. Isi dalam bangunan ini didominasi oleh unsur batu dan terdapat prasasti Cina yang menjadi penanda titik nol meridian utama pelayaran kapal era kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Titik nol meridian Batavia merupakan acuan waktu berlayar. Titik nol meridian tersebut merupakan garis bujur nol yang sangat diperlukan pada masa perdagangan di kawasan Sunda Kelapa. Terdapat dua prasasti Cina di dalam bangunan menara. Salah satu prasasti memuat aksara Cina yang bertuliskan Cheliang, Ju, Jingdu, dan Yuandian. Jika diterjemahkan seluruhnya, prasasti berukuran 50 x 56 cm itu berarti kantor survei pada bagian kiri prasasti dan asal garis bujur pada bagian kanan. Sementara itu, prasasti lainnya merupakan batu nisan bertuliskan Hui Yi Liu Si, yang berarti sungai kecil Hui Yi Liu pada bagian kiri. Kemudian di tengahnya bertuliskan Huang Chiweng Fu Junmu, yang berarti makam Huang Chiweng, merupakan seorang kepala rumah tangga, dan kanannya bertuliskan Guang Susi Sinian Li, yang menunjukkan dia dimakamkan pada tahun 14 masa kerajaan Guangzhou.
Adapun kedua prasasti itu diperkirakan dibuat secara bersamaan pada tahun 1888. Tepat di seberang jalan merupakan galangan kapal VOC yang didirikan pada tahun 1628 di Batavia. Pada waktu itu, 388 tahun lalu, galangan kapal VOC adalah bangunan penting yang menyokong jaringan niaga di Hindia Belanda. Kapal-kapal baik besar maupun kecil bongkar muat di galangan dan mengantarkan barang dagangan, mulai dari rempah hingga kain yang merupakan komoditi berharga mahal.